Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas partisipasinya sudah bisa bergabung di Zoom malam ini untuk mempresentasikan PPT kita di mata kuliah Fisika Farmasi. Sebelumnya yang kami hormati kepada Apoteker Nurul Hidayati Magister Sarjana Farmasi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Farmasi. Kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan hasil dari pembuatan PPT kami dengan materi Cup and Bob Piscometer. Baik, sebelumnya saya izin share layar terlebih dahulu ya. Jadi di kelompok 13 ini ada tiga orang anggotanya. Yang pertama adalah saya sendiri, Rizka Johara dengan NIM 2401035. Selanjutnya kepada rekan-rekan dipersilahkan yang pertama Mbak Pia, boleh berkenalan dulu. Perkenalkan, saya Pia Salmania, anggota kelompok 13 dengan NIM 2401052. Terima kasih Mbak Pia. Selanjutnya kepada Mbak Rindi, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Anggiani dengan NIM 2401034. Ini ada kesalahan penulisan ya, aturan 35 yang Rizka Johara, jadi sama kayak Rindi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami dengan judul materi Cup and Bob Piscometer. Berhubung kami anggota 13, jadi kami mendapatkan materi dengan judul Cup and Bob Piscometer. Sebenarnya apa sih Cup and Bob Piscometer tersebut? Jadi, cup and bob piskometer adalah piskometer pengukur yang digunakan untuk menentukan viskositas suatu cairan. Viskositas sendiri adalah ukuran seberapa kental atau cair suatu fluida yang memengaruhi aliran dan perilaku cairan tersebut. Pada piskometer ini, bob yang dicelupkan ke dalam cairan diputar, dan torsi yang diperlukan untuk mempertahankan kecepatan rotasi diukur. Nilai torsi ini digunakan untuk menghitung viskositas cairan tersebut. Alat ini sering digunakan di berbagai industri untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk. Untuk pembahasan kita pada malam ini ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah prinsip kerja, yang kedua keuntungan, yang ketiga adalah kekurangan. Untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, saya akan membagikan dengan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan untuk lebih lanjutnya. Yang pertama untuk prinsip kerja akan dijelaskan oleh Mbak Pia ya. Dipersilahkan untuk Mbak Pia. Izin menyampaikan prinsip kerja viskometer cup and bulb didasarkan pada hukum Stokes yang menghubungkan gaya gesekan dengan viskositas cairan. Saat bob ditempatkan dalam cup yang berisi cairan, bob akan mulai jatuh ke bawah karena gravitasi. Gaya gesekan antara bob dan cairan akan memperlambat kecepatan jatuh bob dengan mengukur waktu yang diperlukan bob untuk jatuh dari satu titik ke titik lain dalam cup. Kita dapat menghitung viskositas cairan dengan menggunakan rumus matematika yang sesuai. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Pia. Untuk topik pembahasan selanjutnya adalah keuntungan. Nah, topik pembahasan keuntungan ini akan dijelaskan oleh rekan kita ya, Rindi Anggiani, dipersilahkan. Baik, izin menjawab. Keuntungan Cup and Bob yang pertama itu desain yang sederhana memudahkan penggunaan dan pengoperasian alat ini. Yang kedua, akurasi, memberikan hasil pengukuran viskositas yang cukup akurat untuk berbagai jenis cairan. Yang ketiga, pengukuran cepat. Proses pengukuran dapat dilakukan dalam waktu singkat. Yang keempat, cocok untuk berbagai jenis cairan termasuk non-Newtonian. Yang kelima, alat ini biasanya ringan dan mudah dibawa, cocok untuk penggunaan lapangan. Baik, itu adalah keuntungan dari piskometer cup and bob ya. Topik pembahasan selanjutnya adalah kekurangan. Kalau ada keuntungan, pasti ada kekurangannya juga, ada plus minusnya. Nah, kekurangannya ini akan dijelaskan atau dibacakan oleh Mbak Pia. Untuk Mbak Pia, silahkan.
Ya, izin menyampaikan untuk kekurangan Bob and Cup. Kelemahan psikometer ini adalah terjadinya aliran sumbatan disebabkan oleh gesekan yang tinggi di sepanjang keliling bagian tub sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat. Perlu keterampilan khusus, pengguna harus mengetahui prosedur yang tepat untuk mendapat hasil yang maksimal. Psikometer cup and bulb dapat sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Variasi suhu dapat mempengaruhi hasil pengukuran, sehingga perlu perhatian ekstra dalam mengendalikan suhu lingkungan. Baik, itu adalah kekurangan dari psikometer cup and bob yang sudah dijelaskan oleh Mbak Pia. Terima kasih untuk Mbak Pia dan Mbak Rindi atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah gambar alat dari psikometer cup and bob. Jadi ini adalah gambar dari psikometer cup and bob adalah seperti ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator pada malam ini memohon maaf bila ada salah kata dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia berpartisipasi dalam Zoom malam ini. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.